Mukjizat Al-Quran, keistimewaan angka 19. Al-Quran dikunci dengan angka 19, sehingga tidak bisa ditiru, diubah atau dipalsukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ahli biokimia berkebangsaan Amerika keturunan Mesir dan seorang ilmuwan Muslim, Dr. Rashad Khalifa adalah orang yang pertama yang menemukan sistem matematika pada desain Al-Quran. Dia memulai meneliti komposisi matematik dari Al-Quran pada tahun 1968, dan memasukkan Al-Quran ke dalam sistem komputer pada tahun 1969 dan 1970, yang diteruskan dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris pada awal 70-an. Dia tertantang untuk memperoleh jawaban dalam menjelaskan inisial pada beberapa surah dalam Al-Quran, seperti Alif, Lam, Mim, yang sering diberi penjelasan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dengan tantangan ini, dia memulai riset secara mendalam pada inisial-inisial tersebut setelah memasukkan teks Al-Quran ke dalam sistem komputer, dengan tujuan utama mencari pola matematis yang mungkin akan menjelaskan pentingnya inisial-inisial tersebut. Setelah beberapa tahun melakukan riset, Dr. Khalifa mempublikasikan temuan-temuan pertamanya dalam sebuah buku berjudul Miracle of the Quran, Significance of the Mysterious Alphabet pada Oktober tahun 1973, bertepatan dengan Ramadan 1393. Apa keistimewaan angka 19? Angka yang sering keluar dalam Al-Quran adalah angka 19. Dalam Al-Quran, keistimewaan angka 19 di dalam Al-Quran ini, diantaranya: 1. Kata Bismillahirrohmanirrahim, yang merupakan kata pembuka dari surah Al-Quran terdiri dari 19 huruf. 2. Paket wahyu pertama, surat 96, Al-Alaq, segumpal darah, ayat 1-5, diturunkan sebanyak 76 huruf atau 19 kali 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam wahyu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 3. Ayat pertama kali turun, surat 96, Al-Alaq, segumpal darah, ayat terdiri dari 19 huruf. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. 4. Jumlah surah Al-Quran ada 114 atau 19 kali 6. Angka 19 inilah yang menjadi alat kontrol huruf di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran terpelihara dari perubahan yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab. Tidak akan pernah sedikit pun meleset dari hitung-hitungan. Anda bisa bandingkan dengan kitab suci lain. Perhatikan bagaimana angka 19 dalam mengontrol Al-Quran. Surah ke-68, Al-Qalam, yang diawali huruf Nun. Jumlah Nun dalam surat tersebut 133 atau 19 kali 7. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Nun demi kalam, dan apa yang mereka tulis Al-Quran. Surah ke-36 Yasin, yang diawali huruf ya dan sin, memiliki huruf ya sebanyak 237 dan huruf sin 48. Bila dijumlahkan menjadi 285 atau 19 kali 15. Surat ke-13 Ar-Ra'd, guru, yang diawali huruf alif lam mim ra, di mana jumlah alif sama dengan 605, lam sama dengan 480, mim sama dengan 260 dan ra sama dengan 137. Total keempat huruf tersebut 1482 atau 19 kali 78. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab, wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra, ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Sebagian besar ahli tafsir menafsirkan 19 sebagai jumlah malaikat. Menurut Dr. Rasad Khalifah, menafsirkan bilangan 19 sebagai jumlah malaikat adalah tidak tepat. Bagaimana mungkin jumlah malaikat dapat dijadikan untuk cobaan bagi orang-orang kafir? Al-Quran Surah 74 Al-Mudassir ayat 30-31. Surat 74 Al-Mudassir ayat 30. 'alaiha 19, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Surat 74 Al-Mudassir ayat 31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan?
Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu, melainkan Dia sendiri. Dan Sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Selain penjelasan di atas dalam beberapa kejadian di alam ini dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang mengacu kepada bilangan 19 diantaranya sebagai berikut. Bumi, matahari dan bulan berada pada posisi yang relatif sama setiap 19 tahun. Komet Halley mengunjungi sistem tata surya kita pada setiap 76 tahun, 19 kali 4. Tubuh manusia memiliki 209 tulang atau 19 kali 11. Selain berhubungan dengan kejadian di alam, bilangan 19 juga berkaitan dengan ibadah umat Islam seperti sholat, jumlah rakaat pada salat subuh, duhur, ashar, maghrib, dan isya masing-masing adalah 2, 4, 4, 3, dan 4 rakaat. Jika jumlah rakaat tersebut disusun menjadi sebuah angka 24.434 merupakan bilangan kelipatan 19 atau 19 kali 1286. Di abad modern pun banyak orang-orang yang memang ingin mengubah isi Al-Quran, akan tetapi sampai detik ini Al-Quran masih asli dari pertama diturunkan 14 abad yang lalu. Karena Al-Quran adalah tuntunan dan mukjizat terbesar yang diciptakan Allah kepada umat Muhammad, umat akhir zaman. Demikian penjelasan ringkas tentang mukjizat angka 19 sebagai pengunci dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.